Widiawati MPD. Kami akan mempresentasikan seputar materi tentang sistem pendidikan di negara Jepang. Saya Lara Satya Diningrum dengan NPM 2411080031. Saya Alisya Nabila Pasha dengan NPM 2411080003. Saya Desilia Putri dengan NPM 2411080154. Kali ini kami akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Jepang. Yang pertama, sistem pendidikan di negara Jepang. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada kurikulum yang digunakan. Yang keempat, ada bahasa yang dipelajari. Dan yang kelima, ada karakteristik guru. Sistem pendidikan di negara Jepang. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun, yaitu 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun SMP. Dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, yaitu MIXT. Dikenal sangat disiplin, struktur, dan menekankan pembentukan karakter serta kerjasama. Sekolah umumnya dimulai pada bulan April dan berakhir pada Maret tahun berikutnya. Terdapat pendidikan formal atau sekolah dan informal atau les atau juku. Tingkat pendidikan di negara Jepang. Jenjang Yonsien atau TK, usia 3 tahun sampai 6 tahun, lamanya 1 sampai 3 tahun. Sugako atau SD 6 sampai 12 tahun, lamanya 6 tahun. Chugako atau SMP 12 sampai 15 tahun, lamanya 3 tahun. Koko atau SMA 15 sampai 18 tahun, lamanya 3 tahun. Daigaku atau universitas 18 tahun, lamanya 4 tahun atau S1. Senmon Gakko, sekolah kejuruan, usia pasca SMA, lamanya 2 sampai 3 tahun. Berikutnya ada kurikulum yang digunakan. Di Jepang menggunakan kurikulum yang disusun oleh MIXT atau yang bersifat nasional, yang berfokus pada pengetahuan dasar seperti matematika, sains, bahasa, dan sosial, kemudian keterampilan hidup dan etika atau moral education. Yang ketiga, pendidikan jasmani dan seni. Kemudian, pada kurikulum yang digunakan, mereka ada mata pelajaran yang disebut dengan tokasu atau kegiatan khusus untuk membentuk karakter dan kerja tim. Kemudian, teknologi dan literasi digital mulai ditekankan sejak dini. Selanjutnya yaitu ada bahasa yang dipelajari di negara Jepang. Dalam pendidikannya, negara Jepang pelajari 3 bahasa, yaitu yang pertama, bahasa Jepang, merupakan bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian bahasa Jepang, siswa mempelajari membaca, menulis, termasuk bahasa atau tulisan kanji, berbicara, dan tata bahasa. Bahasa Jepang juga menjadi mata pelajaran inti sejak awal sekolah. Kemudian yang kedua ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajarkan mulai dari tingkat dasar hingga SMA sebagai bahasa asing yang wajib. Berfokus pada membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Banyak universitas juga mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL, terutama di program internasional. Kemudian bahasa asing yang lain ini merupakan opsional, seperti Prancis, Jepang, Cina, Korea, yang biasanya ditawarkan di SMA atau universitas sebagai pilihan tambahan. Baiklah, selanjutnya ada karakteristik guru. Yang pertama, guru di Jepang sangat dihormati dan memiliki standar tinggi. Dan yang kedua, wajib lulus ujian sertifikasi guru dan pelatihan berkelanjutan. Dikenal karena disiplin tinggi, perhatian terhadap perkembangan moral siswa, kerja kelas, dan loyal terhadap sekolah. Banyak guru aktif dalam kegiatan non-akademik seperti klub dan bimbingan siswa di luar kelas. Yang terakhir, ada guru juga ikut membersihkan kelas bersama siswa untuk mendidik tanggung jawab dan kesetaraan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama dari kelompok 4, bagaimana sistem ujian masuk universitas di Jepang. Sistem masuk ujian universitas di Jepang cukup ketat dan terstruktur. Ada 2 jalur utama. Yang pertama
untuk siswa Jepang yaitu Common Text atau ujian nasional. Yang ini diikuti semua calon mahasiswa pada bulan Januari. Yang kedua, ujian masuk masing-masing universitas yaitu tes lanjutan sesuai kampus dan jurusan. Yang kedua yaitu untuk mahasiswa internasional. Yang pertama ada EJU atau Examination for Japanese University Admission, yaitu tes bahasa Jepang, matematika, sains, dan sosial. Yang kedua yaitu seleksi tambahan oleh universitas, biasanya dilakukan secara wawancara, tes tertulis, atau dokumen. Pertanyaan kedua dari kelompok 7. Jelaskan bagaimana tekanan akademik di Jepang mempengaruhi kesejahteraan psikologis siswa dan bagaimana sekolah menangani isu ini. Tekanan akademik di Jepang sangat tinggi karena persaingannya masuk sekolah dan universitas unggulan. Hal ini sering menyebabkan stres, kecemasan, kelelahan, bahkan depresi pada siswa. Untuk mengatasi ini, beberapa sekolah menyediakan konselor, mengurangi jam belajar berlebihan, serta mendorong kegiatan non-akademik seperti klub dan olahraga agar siswa bisa menyeimbangkan kehidupannya. Namun, tekanan tetap tinggi dan penanganan masih terus dikembangkan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 10. Apa keunggulan sistem pendidikan di negara Jepang dibandingkan dengan negara lain, dan bagaimana karakteristik serta peran guru di negara Jepang? Keunggulan pendidikan di negara Jepang dibanding dengan negara lain yaitu yang pertama, negara Jepang disiplin tinggi dan nilai moral ditanamkan sejak dini. Kemudian, sistem belajar terstruktur dan konsisten, fokus pada kerjasama, bukan hanya prestasi individu, dan kualitas guru tinggi, di mana guru melakukan pelatihan secara terus-menerus. Kemudian, untuk karakteristik dan peran di negara Jepang yaitu guru sangat dihormati dan dianggap sebagai panutan. Tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik moral dan sosial siswa. Kemudian, aktif membimbing di dalam dan di luar kelas, termasuk kegiatan klub, dan guru juga sering bekerja lembur demi kemajuan siswa. Teman-teman, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 3. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak dulu ya. Iya, kita tadi dicariin Besti tahu adik di mana gitu. Nggak ada adik gitu. Enggak deh. Adik aku, Bes. Jangan sedih. Jangan sedih, adik aku gitu.